Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan, ada kabar Sandiaga Uno tak pilih jadi cawapres Ganjar. P3 menyebutkan partai ini tak bisa dikomando tegak lurus, katanya begitu ya. Ini kan aneh begitu kan, ya. Ingin ngebut menjadi salah satu wakil presiden di situ begitu, tapi tahu-taunya ya keluar dari partai Gerindra begitu kan. Di satu sisi ya melihat bahwa Pak Sandi seolah-olah ingin ngebut menjadi calon wakil presiden begitu ya. Dan akhirnya mungkin PDIP menolak di situ. Apa jawabannya begitu kan? Ya belum pasti P3 itu walaupun dia berkoalisi dengan PDIP belum tentu ya memberikan atau membantu terkait dengan PDIP selama ini terkait dengan pencapresan Ganjar. Apakah seperti ini ngambek atau apa begitu kan? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, kabarnya dia pindah P3 karena ada chance ya di cawapres Ganjar. Apa kalau dia gagal cawapres akan pindah partai lagi ya si Sandi ini guys. Bisa saja pindah lagi atau jangan-jangan kecewa mereka begitu. Ya inilah politik kita begitu kan. Kalau pindah ke PSI mungkin bisa dijadikan capres versi giring. Ya bisa juga, ini kritikan dari netizen begitu, komentar-komentarnya begitu ya. Bahkan nggak punya pendirian nih makhluk dan tidak pernah bersyukur katanya begitu. Sandi ini cocok sama Ahok ya, kutu loncat nggak jelas katanya begitu ya. Kurang kaya, mudah pindah sana sini begitu macam pemain bola. Jadi inilah kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Saya kira bahwa demokrasi kita sah-sah aja, mau loncat sana loncat sini begitu kan. Tapi masyarakat sekarang melihat bahwa ya kita lihat bahwa kalau loncat sana loncat sini kan pasti akan ketahuan siapa mereka begitu ya. Kirain dulu Sandi ya politisi muda yang idealis, nggak taunya oportunis dan kutu loncat juga. Nggak ada bedanya sama Ruhut dan Ngabalin. Jadi banyak begitu kan ya, yang namanya kader begitu ya, selama mereka loncat sana loncat sini tidak konsisten di kadernya sendiri, saya kira politisi abal-abal begitu, siapapun orangnya begitu. Jadi artinya kalau mau di politik ya di politik aja begitu, jangan cari keuntungan di situ begitu, jangan cari jabatan begitu. Kalau dia benar-benar ya membela hak rakyat di situ kan begitu logikanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Terakhir pindah ke PSI ya katanya begitu ya. Harusnya dia berguru dengan mentor yang sudah lihai dengan berpolitikan di Indonesia ya. Politisi loncat-loncat. Ya sampai kapanpun tidak akan dipercaya oleh masyarakat karena loncat sana loncat sini begitu kan. Prediksinya kalau nggak bisa jadi cawapres Ganjar maka dia akan giring ya P3 untuk dukung Prabowo. Kira-kira begitu. Kalau mau dukung Prabowo saya kira tambah malu begitu kan. Pak Sandi keluar dari Gerindra, PT masuk ke P3, langsung P3 mendukung Pak Prabowo misalnya. Itu tambah malu di situ begitu. Kesannya sama aja begitu kan. Ya yang namanya politisi begitu kan dia kan tidak pernah ada malu begitu kan. Bahkan udah beberapa bulan ya Sandi ada di P3. Ada survei yang menyebutkan P3 sudah naik elektoralnya. Di mana begitu kan? Ya suara di parlemen saja itu masih kecil begitu ya. Malah tambah hancur. Kira-kira seperti itu begitu ya. Harus bandar. Ini akibat belum dewasa ya dalam berpolitik. Kasihan sebenarnya levelnya sudah di atas saat di 2009. Jadi ya gelandangan politik PSI ya dilepeh sekarang P3 ya, dilepeh juga sama PDIP. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ada kabar Sandiaga Uno tak pilih jadi cawapres Ganjar. P3 ya mengatakan partai ini tak bisa dikomando tegak lurus, katanya begitu ya. Ini dikutip dari Tempo begitu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menyebutkan internal partainya mendengar adanya kemungkinan bahwa Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Bapilu Sandiaga Uno tidak dipilih jadi calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Sehingga kata dia ya diskursus ikhwal sikap P3 ke depan ya serta arah koalisi mulai mencuat ke internal partai begitu ya. Siapa mereka, bayangkan begitu ya. Jadi kalau mau ke Pak Prabowo sama aja Pak Sandi itu kena malu di situ begitu kan. Muncul seperti itu kan pasti kan teman-teman P3 juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih kan begitu kata Arsul ya saat ditemui di ruangan di kawasan kompleks parlemen. Dan sekarang
kader-kader dari P3 kan tidak menentu begitu kan. Konstituennya begitu dari kader-kadernya sendiri banyak yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Pak Prabowo, ada yang mendukung Pak Ganjar. Itu kan melihat dari perkembangan konstituennya begitu kan tidak konsisten di situ begitu kan. Coba dari partai-partai lain dia konsisten begitu kan, ya seperti PDIP ya murni kepada Pak Ganjar, seperti PKS, Demokrat, terus kemudian Nasdem dia murni ke Anies Baswedan begitu, seperti Gerindra begitu murni, tapi yang namanya Golkar, PAN begitu ya, terus kemudian P3 konstituennya masih lengkap dengan yang ada namanya Anies Baswedan di situ begitu, ada Pak Prabowo di situ begitu, maka tidak bisa ditebak P3 hari ini begitu ya. Wajar ya kalau di parlemen mulai agak turun begitu ya. Bahkan Arsul bercerita partainya memahami jika ya kerjasama yang dijalin PDIP tidak dilandaskan pada kontrak politik apapun. Kendati demikian, ia mengibaratkan P3 bukan partai yang dimiliki pemegang saham, sehingga kata dia tiap kader ya bebas menyuarakan pendapatnya mengingat mereka turut merasa memiliki partai. Kan sekarang apa yang terjadi begitu kan? Ya, ini terbukti begitu kan. Mengapa sekarang kader-kadernya sudah dilepas mau dukung si A, si B dan si C begitu kan? Itu Arsul Sani yang mengatakan begitu kan. Banyak partai karena pada hakikatnya begitu kan. Biar tidak stagnan di PDIP begitu. Saya kira lebih banyak dukung kepada Anies Baswedan begitu ya. Maka berkembang juga antara lain ya, kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres, harus bagaimana P3? Kalau pertanyaan seperti itu, apakah ada koalisi ini atau kemudian itu kan masih berkembang, kata Arsul. Bahkan di satu sisi begitu kan ia menyebutkan diskursus soal sikap maupun arah koalisi ini ya, mencuat mengingatkan sedianya ya. Akar rumput P3 tidak hanya mendukung Ganjar. Menurut dia, ya ada juga kader yang mendukung Anies Baswedan dan maupun Prabowo Subianto. Itu kan sudah jelas begitu kan. Terbukti sekarang begitu. Ya, karena kader P3 selama ini siapa yang menguntungkan pasti dia dukung begitu. Entah Pak Prabowo, entah Pak Ganjar begitu kan, entah yang lain. Ya, inilah akibat kerusakan nanti suatu saat nanti di parlemen akan tidak lolos begitu ya. Tapi itu tadi P3 berbeda, tidak bisa partai ini dikomando harus tegak lurus, tidak boleh tengok kanan kiri, nggak bisa kalau P3 ya, kata anggota Komisi Hukum DPR tersebut. Arsul menegaskan partainya tetap menjalin hubungan yang baik dengan PDIP. Partai berlambang Ka'bah itu disebut Arsul juga menghormati jika keputusan akhir soal cawapres ya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi barangkali dengan pesan seperti itu teman-teman P3 itu sedang mengatakan iya kami juga harus diajak bicaralah gitu kan ya. Mungkin ya para konstituennya tidak diajak tiba-tiba mendukung Pak Ganjar begitu ya. Kan aneh begitu ya. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya mengungkapkan 5 nama cawapres Ganjar kala menghadiri acara perayaan ya hari lahir ya 25 Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Solo, Jawa Tengah. Puan menyatakan bahwa ya Ganjar sudah mengerucut dari yang 10 menjadi 5. Salah satunya ada Caimin, ada Pak Sandi katanya begitu. Ya, lihat saja narasi-narasi Megara ada sesuatu gimmick luar biasa begitu ya. 5 nama tersebut kata Puan adalah Menteri Pariwisata yaitu Pak Sandi begitu. Namun hingga saat ini belum ada ya satu nama pun yang diputuskan jadi pendamping Ganjar di Pilpres di 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebelumnya meminta agar masyarakat sabar menunggu keputusan siapa bakal cawapres Ganjar Pranowo. Katanya begitu ya. Ya kita tunggu saja bagaimana narasi-narasi mereka begitu kan. Karena P3 itu sudah tersebar mendukung Pak Prabowo, mendukung Anies Baswedan, ada mendukung Pak Ganjar dan sebagainya begitu. Itu tidak murni mendukung Pak Ganjar selama ini begitu kan. Itulah akibatnya kalau ya kesusu begitu kan mendeklarasikan ya seolah-olah menjadi menjadi acuan bahwa ya P3 akan menyodorkan cawapres akan diterima oleh Ibu Megawati. Ternyata tidak begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.